Shalom semua Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Yes, joy with the Holy Spirit. Amin. Halo Bapak Melki Pangemanan dan semua saudara-saudara, ada Paula Mangindaan. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa, kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Hidup ini penuh kemuliaan-Mu. Hidup ini penuh kemuliaan-Mu. Amin. Hidup ini penuh kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik, mari kita berikan kepada Tuhan. Hidup ini menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Maukah Bapak Ibu sekalian memberikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Amin. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kuserahkan, kami serahkan hanya padamu segala cita-cita kami, segala cita-cita kami, masa depan kami menjadi milik-Mu, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, ini kerinduan kami bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Rencana Tuhan baik-baik Bapak Ibu.
Rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan tidak buruk, percayalah. Genapi seluruh rencanamu. Hidup ini penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu. Pelayanan ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup ini penuh kemuliaan Tuhan. Pelayanan ini penuh kemuliaan Tuhan. Bangsaku tercinta, negeri tercinta Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Doa-doa orang percaya penuh kemuliaan Tuhan. Shalom semuanya, katakan amin. Damai Tuhan beserta kita hari ini, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Pastor mau bertanya nih. Pertanyaannya adalah ini: siapakah yang paling kita kasihi di dalam hidup ini? Siapakah yang paling berharga di dalam hidup ini bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku? Dari pertanyaan ini akan berangkatlah alur cerita firman Tuhan dan kebenaran yang akan kita nikmati, kita dengarkan, kita aminkan sesaat lagi. Karena dari pemikiran awal dari sebuah pertanyaan ini, siapakah yang paling kita kasihi di dunia ini? Maka semestinya, seharusnya, seyogyanya, dialah, merekalah yang akan kita berikan banyak waktu atau menghabiskan quality time, waktu terbaik kita dengan yang kita kasihi. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan membacakan sabda firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah rema apa yang Tuhan taruh di hati Pastor Andy. Kiranya ini juga menjadi sebuah makanan atau jawaban kebutuhan kita sebagai manusia rohani. Berjaga-jaga, berikan waktu yang terbaik kita. 1, 2, 3, dan seterusnya. Selamat menikmati firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan sabda suci firman Tuhan yang terbaik bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Jadi seperti pujian tadi, kita serahkan hidup kita, masa depan kita dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan genapi rencananya bagi kita, percayalah, jangan ragu, karena Tuhan tidak merencanakan kita celaka. Tuhan tidak merencanakan kita mati binasa dihukum. Tetapi Tuhan
menetapkan kita untuk beroleh keselamatan melalui pribadinya, Yesus Kristus, yang rame-rame kita menerimanya sebagai Tuhan, penebus, juru selamat kita. Amin. Berarti kalau bicara soal takdir, berarti kalau kita melihat ini, takdirnya orang percaya adalah beroleh keselamatan. Takdir itu ya jalan hidupnya. Apa dengan nasib sama ya? Ya, kita nggak melebar kemana-mana, tapi kata ditetapkan, Pastor Andy percaya kita tidak dibawa pada murkanya Tuhan. Kita tidak berjalan menuju kegelapan. Kita tidak berjalan di tanah terkutuk, tidak. Tetapi kita ditetapkan untuk menerima keselamatan kekal. Amin. Ayat 10 dari 1 pasal 5, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Siapa yang pernah mati untuk kita? Di sini dikatakan Tuhan Yesus yang mati untuk kita. Dia rela mati, dia berkorban untuk kita. Supaya apa? Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan apa? Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau kita menyoroti ayat 10, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Berjaga-jagalah. Baik waktu bobo, baik waktu makan, baik waktu kerja, baik waktu tugas, baik waktu pelayanan, baik bersama keluarga, baik bersama rekan kerja, rekan bisnis. Berjaga-jagalah. Karena kita harus selalu bersama Tuhan Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu, remanya yang Pastor dapat dan membagikan begini. Waktu itu sangat berharga meskipun begitu banyak orang yang tidak menyadarinya. Waktu tidak bisa diulang. Meskipun waktu itu kita bisa taruh dalam memori kita menjadi sebuah kenangan terindah. Tetapi waktu yang sebenarnya tidak akan pernah terulang. Sudah sering kita mendengar, pergunakanlah waktu dengan baik. Hari-hari ini bukan cuma sangat jahat kata kitab suci, tetapi juga sangat singkat. Oleh sebabnya, mari lewat renungan ini, Pastor mau bagi beberapa hal. Hidup ini senantiasa berjaga-jaga. Dan Tuhan berkata, entah kita tidur, entah kita aktivis apapun, jangan lupakan ini, bahwa Kristus, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Jadi, pergunakanlah waktu-waktu yang ada hari-hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesuslah yang berkorban untuk kita. Tidak ada manusia lain yang memberikan pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Maka berikanlah waktu yang terbaik kita untuk Tuhan Yesus. Waktu-waktu ini, subuh, pagi, ini waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Berikan waktu terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, waktu yang terbaik berikanlah kepada orang yang paling engkau kasihi. Ayo, saya mau tanya, siapa yang saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian paling kasihi? Yang pertama kan kita untuk Tuhan. Hidup adalah Kristus. Hidup untuk Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Amin. Dan yang kedua, berikanlah waktumu itu, waktu secara real ya. Kebenaran ini akan membuat banyak orang kembali kepada esensi yang tanpa sadar sudah banyak tergerus oleh teknologi. Maka yang kedua, berikanlah waktumu secara real kepada mereka yang engkau sayangi, engkau kasihi. Siapakah itu? Keluarga. Di dalam keluarga Bapak Ibu ada orang tua kita. Di dalam keluarga ada suami, ada istri yang sudah menikah. Dalam keluarga ada anak-anak. Bagaimana? Apakah hari-hari ini kita masih melakukan ini? Atau kita sudah tidak punya waktu untuk orang yang kita kasihi? Kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Coba bayangkan sebentar Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka yang satu di antara keluarga mereka itu mengalami sakit dan kritis. Rame-rame keluarga datang. Mungkin mau masuk nggak bisa, mau menjamah nggak bisa karena dibatasi ruang ICU. Apa yang terjadi? Menangis, sedih. Apalagi kalau dokter berkata begitu tabung dilepas, oksigennya tidak ada, support life-nya tidak ada, dia meninggal. Sedih dan mungkin banyak yang menyesal. Aduh, kenapa saya selama ini kurang ngobrol, selama ini kurang dekat, selama ini kurang memberi waktu. Saya egois, saya lebih banyak meninggalkan mereka dan seterusnya. Waktu yang berharga bersama keluarga ini tidak tergantikan. Demikian pun waktu yang terutama untuk Tuhan tidak tergantikan. Kalau kita merenungkan baik-baik, sekarang kan hiruk pikuk di mana-mana media sosial. Waktu terbaikku dengan keluarga itu tidak bisa diwakili oleh WhatsApp, juga tidak bisa diwakili oleh video call, juga tidak bisa diwakili oleh foto. Mungkin mengobati bisa, tapi mewakili esensi waktu terbaik itu tidak bisa diwakili WhatsApp kah,
video call kah, foto kan tidak bisa. Kalau bisa diwakilin dengan cukup foto, harusnya orang yang ditinggal tidak usah menangis dong. Toh juga fotonya selalu ada terpampang di media sosial atau di gadget Anda. Tapi kan tidak demikian Bapak Ibu. Karena bersama yang kita kasihi itu tidak dapat terwakilkan oleh apapun juga. Mari kita kembali berjaga-jaga, pergunakan waktu yang baik. Ya, siapa yang kita paling kasihi? Tuhan. Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Yang kedua siapa? Keluarga. Jangan sampai waktu terbaik dengan keluarga engkau wakilin dengan WhatsApp, video call, atau foto. Itu tidak bisa mewakili. Kita maju dulu ya. Nah, yang ketiga, pelayanan. Pelayanan itu, ya di sana ada gereja, ada misi, ada jiwa-jiwa, ada pengorbanan. Dan saudara bisa tahu, yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan. Yang keempat apa ya? Nah, kalau mau masukkan yang keempat, bisa media sosial. Tambahan 5, banyak 6, 7. Tapi 3 hal ini esensi. 1 untuk Tuhan, 2 untuk keluarga, 3 pelayanan. Yang keempat baru media sosial. Nah sekarang Bapak Ibu terkasih, Pastor berdoa dan kiranya ini memberkati kita. Apa itu? Jangan sampai yang tidak masuk esensi 3 hal tadi, bahkan kalau kita masuk urutan yang keempat, maaf, sorry to say, ini untuk diriku juga, untuk semua pemirsa sekalian, ini yang nonton ini ada sekitar 6 ribuan. Jangan sampai terbalik, jangan sampai nomor 4 menjadi nomor 1 atau nomor 2. Kalau kita tahu, kita sebagai orang percaya, orang benar hidup harus berjaga-jaga, pergunakan waktu dengan baik. Mungkin hari ini ada orang yang sepanjang hari kerjanya hanya main game. Ayo, main game ini bukan cuma anak-anak loh, ternyata banyak orang kerja, ya, waktunya kerja, tahu-tahu dia hanya game online. Ayo, mudah-mudahan dengan renungan singkat ini, kita bisa kembali pada esensi hidup. Masa sih kita mau habiskan waktu kita hanya medsos? Ya, jadi kalau misalnya seandainya nih kita tambah nomor 5, katakanlah misalnya dan lain-lain di situ ada misalnya orang yang jahatin kita, musuh-musuh yang berbuat jahat kepada kita, itu tetap nomor sekian. Nah, hati-hati terjebak. Jangan sampai tadi yang nomor 5 dan lain-lain termasuk orang yang jahatin kita. Kalau kita tidak kembali menyadari hidup berjaga-jaga, pergunakan waktu yang terbaik, jangan sampai kita hanya hidup hari-hari ini memikirkan musuh-musuh kita. Jangan sampai hari-hari ini waktu terbaik kita bersama Tuhan, bersama keluarga untuk melayani habis dikuras hanya untuk memikirkan lawan-lawan kita. Jangan. Rugi besar. Ada yang nyakitin Bapak Ibu. Lantas setiap hari engkau hanya mikirin disakitin. Jangan. Berjaga-jagalah. Berikan waktu terbaikmu untuk yang kau kasihi. Mau tanya, kita kan gak mengasihi medsos kan? Betul. Maka
bukan yang pertama. Apakah Bapak Ibu mengasihi musuh-musuh yang marah, yang jahatin Bapak Ibu? Ya, Tuhan bilang kasih mereka. Tapi kan bukan yang pertama. Tadi ada yang bilang, iya, habis waktu gosipin orang. Iya, apakah Bapak Ibu mengasihi gosip? Enggak kan? Ya sudah. Jadi bukan esensi itu. Mengasihi musuh, ya, kita nggak boleh membenci. Tapi mengasihi musuh tidak boleh mengalahkan mengasihi Tuhan. Mengasihi musuh tidak boleh mengalahkan mengasihi keluarga. Mengasihi musuh itu bagian daripada praktek firman Tuhan, melayani Tuhan. Kadang-kadang dua hal ini, kata tadi nomor 4, nomor 5, kita terjebak. Ya, terjebak dunia 5G medsos. Ayo kita pertimbangkan kembali, apakah hari-hari hidup kita ini kita sudah berjaga-jaga dengan baik. Firman Tuhan berkata, karena kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, mendadak. Alangkah sangat menyesalnya kita kalau tiba-tiba Tuhan datang memanggil kita dan kita belum memberi waktu yang terbaik, malah kita selama hidup hari-hari ini disibukkan hal-hal yang bukan yang esensi. Jangan sampai kita dalam keadaan sedang ribut-ribut, debat-debat, jengkel-jengkel, Tuhan panggil, repot. Janganlah kita menjadi orang yang setiap kali waktu dengan Tuhan atau bangun tidur kita memikirkan bagaimana caranya menjatuhkan musuh kita. Jangan. Yang pertama, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus pribadi yang mengasihi kita. Baik kita tidur, baik kita aktivitas, jangan lupa, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, sesamamu, keluarga kita. Orang tua, kalau masih ada orang tua hidup, sayangi mereka, hormati mereka. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, kasihi mereka, sayang mereka. Jangan tukar quality time-mu dengan keluargamu untuk urusan-urusan yang lain, termasuk untuk urusan-urusan dengan musuhmu, pihak lawanmu. Jangan. Dan yang ketiga, ya, pelayanan. Ya, bagi pastor sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, pelayanan. Kalau saudara-saudara orang sekuler, bekerja di kantor, ya, nomor 3 itu ya tanggung jawab pekerjaanmu. Tapi jangan lupa ya, setiap kita dipanggil juga untuk melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan sesama. Ya, yang keempat baru medsos. Yang kelima dan lain-lain, termasuk ayo di sini siapa yang pernah merasa jengkel? Saya dong, saya kata juga saya. Ya. Tapi jangan jengkel itu kita menjadikan waktu kita terkuras habis hanya untuk membalas dendam. Jangan. Rugi besar. Ya. Kira firman ini, ya, satu tadi, berjaga-jagalah, dan waktu yang kita pakai seharusnya, sejogjanya untuk yang paling kita kasihi. Siapa yang kita paling kasihi? 1, Tuhan. 2, keluarga. 3, pekerjaan, pelayanan kita masing-masing. Waktu ini nggak bisa diulang, Bapak Ibu. Ilustrasi aja ya, emang bisa kalau kita semuanya terbawa kepada medsos. Kalau misalnya tadi ilustrasi ada di antara mereka yang kritis, lalu meninggal, lalu mereka berpesan, udah taruh satu handphone, dicas selamanya, yang tidak mati baterainya. Nanti kalau kamu di alam sana atau dalam peti, ada perlu WhatsApp aja atau video call aja kalau kangen. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Maka hari-hari ini, mari perbaikin waktu kita dan gunakanlah waktu yang ada, berjaga-jaga, berikan waktu terbaik kita
untuk orang-orang yang kita kasihi. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau memberitahu kami untuk berjaga-jaga. Waktu yang Engkau berikan begitu indah dan berharga. Biarlah setiap pribadi boleh mempergunakan waktu ini dengan baik dan betul-betul bijaksana dan berhikmat. Yang pertama, hidup kami untukmu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang kami kasihi. Kasih itu Engkau yang ajarkan kami. Karena yang pertama-tama Engkau sudah mengasihi kami. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pribadi yang mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kami berikan hidup kami, waktu kami, tenaga kami yang terbaik untuk menyatakan bukti kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang kita paling kasihi? Keluarga, orang tua, istri, suami, anak-anak. Berikan waktu terbaik kita untuk mereka. Jangan wakilin WhatsApp, video call, foto. Karena waktu terbaik kita tidak terwakilin oleh media apapun juga. Baru yang ketiga, pelayanan, pekerjaan. Yang keempat, barulah medsos. Jangan dibalik. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami bisa mengerti untuk zaman ini. Kami minta ampun kalau selama ini kami salah. Kami memberikan banyak waktu untuk melayani musuh-musuh kami. Sehingga hal yang esensi itu kami tinggalkan, kami abaikan. Kami merasa penting, ternyata hari kami mengerti, itu rugi besar. Inilah hidup kita bersama Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan kami percaya Tuhan pernah berkata dalam kitab Yehezkiel, Tuhan berikan hati yang baru. Amin. Hati yang baru Tuhan berikan. Kebenaran firman Tuhan melegakan setiap kami. Pastor Andy berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhnya. Bolehkah Bapak Ibu tolong yang bisa angkat tangan, angkat tangan. Tangan yang terangkat. Pastor Andy mendoakan. Saat ini aliran kesembuhan. Menjamah tubuh yang sedang sakit, dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan in Jesus name. Diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Cek tubuh Anda. Aliran kesembuhan membawa pemulihan untuk hidupmu. Bangkitlah, bangunlah dari kelemahanmu, dan hiduplah bagi Tuhan. Kembali layani Tuhan. Selebihnya berjaga-jagalah. Gunakan waktu yang terbaik ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, banyak salah, banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak pakai waktu yang sia-sia. Tuhan, pengampunan-Mu pulihkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan amin. Genapi seluruh rencana-Mu, Indonesia
penuh kemuliaan-Mu. Pastor berdoa juga bagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Mari bersama-sama kita hidup untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan bersama-sama, supaya rencana Tuhan bagi Indonesia digenapi, dan kita ada di zaman ini menjadi saksi Tuhan sedang beracara untuk negeri tercinta Indonesia. Sola Fide, masuklah hari yang baru. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Makasih buat atensinya. Wah, terima kasih buat kiriman bintangnya. Bintang itu seperti gift atau hadiah untuk pastor. Terima kasih banyak ya, Tuhan memberkati. Baik, sampai ketemu dalam pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah. Bless you all.